Di episode sebelumnya, Hurem melihat putrinya yaitu Mihrima bersama Balibe. Padahal menurut info dari Diana, Esmahanlah yang bertemu dengan Balibe. Mihrima yang melihat ibunya, ia pun mengatakan biarkan aku menjelaskan ibu. Hurem pun berkata, kembalilah ke ruanganmu. Mihrima. Dan Mihrima pun menuruti ibunya. Hurem lalu bertanya pada Balibe, jelaskan padaku apa artinya semua ini. Balibe pun berkata bahwa Mihrima ingin membicarakan tentang masalah pribadinya denganku. Aku lalu datang setelah mendapatkan pesan itu. Hurem pun berkata, itu memang privasi hingga kamu bertemu secara rahasia. Aku kira kamu pendamping Raja Balibe, bukannya berada di sekitar Raja seperti bayangan, sebaliknya kamu berada di sekitar Sultana. Balibe lalu berkata, aku pastikan itu tidak benar. Hurem pun berkata, jadi apa kebenarannya Balibe? Para sultankah yang berada di sekitarmu? Itukah bagaimana kamu menyalahkan sultana kita? Berhati-hatilah Balibe, kamu selalu membuat kesalahan. Aku tahu kamu melindungi sultana kita tentang harta karun itu, dan ada rumor tentang kamu dan Esmahan. Sekarang aku mendapatkanmu bersama putriku. Aku harap ini tidak dimulai dari fakta rahasia baru. Balibe lalu berkata, jangan khawatir Sultana, aku tidak akan membuat hubungan dengan siapapun. Aku hanya melayani raja. Kârımıza hizmet ederim. Mustafa mengirimkan kepala Iskandar kepada raja. Rustem lalu berkata, pangeranku, kamu tahu apa yang terjadi jika box itu sampai kepada raja? Mustafa lalu berkata, jangan khawatir Rustem, aku akan menjelaskan pada raja. Rustem pun berkata lagi, maafkan aku pangeran, tapi raja akan menganggap ini adalah sebuah kerusuhan. Mustafa lalu berkata, jika raja menganggap ini sebuah kerusuhan, maka setiap orang yang akan membantuku akan dipenggal. Rustem pun berkata, apalah arti hidup dari pelayanmu ini? Semoga menjadi pengorbanan buatmu. Aku hanya khawatir padamu. Aku telah mencoba berulang kali untuk mengingatkanmu. Tapi Mustafa lalu berkata, berdoalah Rustem. Berdoalah kalau raja menghargai upayamu. Pergilah ke Diyarbakir sekarang dan mulailah tugasmu di sana. Rustem pun akhirnya pergi ke Diyarbakir. Neden yaptın peki? Di ruangannya, Esmahan berkata, mengapa kamu melakukannya? Jika kamu bertujuan menghukum Balibe, maka bukan hanya dia yang dihukum, tapi kamu juga. Mihrima berkata, hukuman apa Esmahan? Aku melakukan itu untuk kita berdua. Selain itu, agar Balibe tidak selalu lari dari diriku. Dia tidak harus menyembunyikan perasaannya lagi dariku. Esmahan lalu berkata, tapi kamu mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana jika ibumu memberitahukan pada ayahmu atas apa yang telah ia lihat? Mihrima lalu berkata, itulah yang aku mau. Aku harap ibu memberitahukan tentang Balibe. Jadi Balibe tidak akan merasa takut lagi, dan di samping itu tidak akan ada yang melukainya lagi selama aku masih hidup. Müddetçe de ona kimse zarar veremez. Hurem tiba-tiba datang. Ia pun meminta Esmahan untuk pergi. Hurem lalu berkata, Mihrima, aku sudah mengingatkanmu berulang kali. Tapi apa yang aku katakan melewati kepalamu. Aku menemukanmu di Istana Marble. Kamu tidak peduli dengan martabatmu sendiri. Tapi bagaimana bisa kamu mengabaikan reputasi raja? Mihrima lalu berkata, Valide, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Sadece Balibe senin şart. Hurem pun lalu menjawab, Balibe mengatakan padaku bahwa kamulah yang memanggilnya. Apakah itu benar? Mihrima pun menjawab, ya itu memang benar, karena dia mengirimkan surat padaku dan ia ingin bertemu. Dia ingin memberitahukan bahwa rumor tentang dirinya dan Esmahan adalah kebohongan. Dia telah tertarik padaku sejak lama.
Hurrem pun berkata, Mirima, aku ingat waktu itu bahwa kamu terbiasa mengatakan ingin menikahi Balibe. Apakah sekarang kamu ingin menyalahkan Balibe? Rima lalu berkata, tidak, kami hanya berbicara. Percayalah padaku, kami tidak melakukan hal yang memalukan dirimu. Hurrem pun berkata, mulai sekarang aku akan melarangmu keluar dari harem. Öteki tarafa geçmeyeceksin. Validem. Kes sesini. Lupakan Balibe. Kamu tidak akan pernah melihat dirinya lagi. Saat Hurrem akan keluar, Mirima pun berkata, Bana söz vermiştin. kamu telah berjanji padaku. Hurrem pun berbalik dan bertanya, janji apa yang kamu bicarakan? Kimi seversin? Akhirnya Hurrem ingat janjinya pada Mirima sewaktu Mirima masih kecil, bahwa Mirima akan menikahi orang yang ia cintai. Söz. Demek evlenmek istiyorsun. Hurrem pun berkata, jadi kamu ingin menikah. Itukah mengapa kamu ingin aku menangkapmu? Mirima pun hanya diam. Namun Hurrem tahu keinginan anaknya. Malamnya Balibe bersama wanita yang sering ia pakai yang ada di bar. Wanita ini menanyakan kapan Balibe akan menikahinya. Buat pecinta Balibe, maaf ya, Mimin kasih intip dikit kelakuan Balibe di luar. Wanita ini berkata, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Aku sangat lelah, karena dirimu tidak ada yang mendekatiku. Balibe pun berkata, sejak kamu mengeluh, maka aku akan meninggalkanmu. Hayır. Wanita ini pun takut kehilangan Balibe, hingga ia pun berkata, ia senang bersama Balibe, tapi ia takut kehilangan Balibe. Dan saat itu ada seorang pria yang menguping di balik pintu. Siapakah pria itu? Ikuti terus alurnya ya. Sultan Paşa'dan haber geldi. Şehzade nasılmış, afiyette miymiş? Surat dari Rustem Pasha akhirnya tiba. Raja pun menanyakan bagaimana keadaan Mustafa. Mustafa Pasha lalu berkata bahwa Mustafa baik-baik saja. Tapi berdasarkan apa yang ditulis oleh Rustem, Mustafa tidak mematuhi perintahmu. Bukannya memenggal kepala Piri Pasha, sebaliknya ia memenggal kepala Iskender Pasha. Zarına rağmen Ramazanoğlu'nu bağışlamışlar. Denizi verdiğiniz emre riayet et. Raja pun membaca kebenarannya. Çünkü Sultan. Hurrem juga mendapatkan surat dari Rustem Pasha, dan Sumbul pun menjelaskan isi suratnya sama persis seperti surat yang diterima oleh Raja. almak suretiyle Hünkârım, Kembali lagi ke Raja. Para pendukung Mustafa seperti Lutfi dan Hijir, mereka pun berkata bahwa Raja harus segera memanggil Mustafa untuk sebuah penjelasan. hata yapmış olabilir. Buna ihtimal dahi vermem. Şah budur Kapıdan Paşa. Sizden 100 buldu. Şey, Ne oldu? Pria yang sebelumnya menguping Balibe rupanya adalah pria suruhan Mirima. Ia pun memberikan info kepada Mirima tentang gadis yang dikunjungi Balibe setiap malam selama bertahun-tahun. Udah Mirima, masih mau nikahi Balibe? Kalau masih mau, nggak tahu lagi lah bercakap. Betul dibilang mamamu, nggak ada martabatmu lagi. Anak raja mau sama pria kayak gitu. Dahlah nggak ngerti. Demek Elena. Neler söylüyorsun sen Fidan? Di Manisa, berita tentang Mustafa yang tidak mematuhi perintah raja pun sampai di telinga Mahidevran. Mahidevran pun dibuat sangat gelisah. Mustafa'm ne yapıyorsun? Allah'ım sen Sultanım. Sultanım iyi misiniz? Keesokan paginya, Mustafa mendapatkan surat dari Raja. Raja pun mengundang Mustafa untuk menemuinya dan memohon pengampunan karena tidak mematuhi perintahnya. Niye? Yüzün olsun. Yaşlıcalı. Bir an evvel payda Dengan surat itu, Mustafa pun berangkat ke ibu kota. görelim. Destur! Şehzade Mustafa Singkatnya, Mustafa pun tiba. Hoş geldiniz şehzadem.
Hünkârımız buradalar mı? Hünkârım. Mustafa pun menemui ayahnya. Saat Mustafa ingin mendekat, raja menyuruhnya berhenti dan menjauhinya. Raja lalu bertanya, bagaimana bisa Mustafa tidak menaati perintahnya? Ki benim emirlerimi hiçe saymak... Mustafa lalu berkata, biarkan aku menjelaskan. Raja pun berkata, apakah kamu akan mempertahankan apa yang kamu lakukan daripada meminta pengampunan? Mintalah pengampunan, kata raja. Can yerde bir de kendini müdafaa mı edeceksin? Benim deme bari tövbe kıl. Mustafa berkata, aku tidak membela diriku, raja. Aku merasa berdosa karena tidak taat pada perintahmu. Aku bersalah, tapi aku tidak memberontak. Raja lalu berkata, bukankah kamu tahu perintahku harus dilakukan tanpa pertanyaan? Adalah kesalahan bahkan jika mendiskusikannya. Emirlerim sorgusuz sualsiz uygulanır. Ve cezası bellidir. Dan hukumannya sudah jelas. Siz her zaman Mustafa lalu berkata, Raja, kamu telah memberitahukan aku untuk mencari keadilan dimanapun itu, dan itulah yang aku lakukan. Dengan izinmu, Mustafa! Mustafa pun mengambil buku dan menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki hal ini sebelumnya dari gubernur yang ada di Mesir, yang mengatakan bahwa yang pengkhianat adalah Iskandar, bukan Piripasa. Mustafa pun menyerahkan sebuah salinan tentang kerjasama Iskandar dengan Tahmaps dan Mameluke Emers. Ini adalah buktinya. Jika kamu memeriksanya, kamu bisa melihat bahwa aku tidak berbohong. buyurursanız sözlerimin behli. Madem hal böyle dedi. Raja pun berkata, mengapa kamu tidak memberitahukan aku dahulu? Mustafa pun berkata, aku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berdiskusi denganmu. Aku harus bertindak secepatnya. Kalau tidak, aku akan kehilangan Iskandar dan pendukungnya. Aku harus membuat keputusan. Raja pun berkata, mengapa kamu tidak memberitahukan Rustem Pasha? Apakah dia tidak bersamamu? Mustafa pun berkata, ketika kamu memerintahkan aku untuk datang, aku sudah dalam perjalanan. Aku ingin menjelaskan hal ini secara pribadi. Mesele hassas olduğu için gelip biz... Raja lalu berkata, sekarang aku mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya. Kamu telah membuatku dari api menjadi air dingin. Mustafa, aku senang melihatmu. Sungguh kamu memiliki tekad yang berani dan kuat. Namun apapun alasannya, kamu harus memberitahukan aku dahulu. Mulai dari sekarang, berhati-hatilah. Jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Ini adalah pelajaran untuk kita berdua, untukmu dan diriku. Oh, Mustafa suka kali buat heboh, buat orang salah paham kan? Kan bisa diomongi ke Rustem kalau punya bukti. Sok-sokan suruh doa si Rustem, yang ianya haus pujian langsung dari raja juga kayaknya. Makanya sengaja bukti itu disimpan sendiri, gak dikasih tahu sama siapapun, bahkan sama Yahya. Malah dia nanya sama Yahya, menurutmu gimana? Cak pengen pikirkanlah dulu, apa pikiran aku aja yang kayak gitu. O kadar. Cesaretiniz takdire şayan şef. Sen yine de bu kadar cesur olmamışsın. Malam pun tiba. Semuanya berkumpul. Anak-anak Hurrem menemui Mustafa di istana Hatice. Çok özledim abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Saat makan malam, Mustafa menegur Esmahan yang berdiam diri. Mihrima juga berkata, ada apa? Kamu terlihat sedih. Kamu tidak mengunjungiku berhari-hari. Apakah kamu marah pada Mehmet? Mustafa pun bertanya, ada apa? Mihrima berkata, Mehmet bisa memberitahumu, karena dia tidak punya perasaan pada Esmahan. Mendengar Mihrima menghinanya, Esmahan pun bangkit dan meninggalkan mereka.
Ne biçim konuşuyorsun? Setelah Esmahan pergi, Mehmet lalu bertanya, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Mihrima dengan enteng, ia pun menjawab, aku hanya bercanda. Ya nilai aja ya tingkah laku Mihrima ini gimana kalau jadi sahabatnya. Saat Mihrima pulang, Yahya ada di sana. Yahya pun menyapa Mihrima. Sultanım, Geçin ben geliyorum. ben... Yahya pun berkata, aku tidak tahu apa yang ingin aku katakan. Aku tidak merasa tenang sejak saat itu. Aku tidak bisa tidur. Mihrima lalu berkata, hari apa yang kamu katakan? Yahya pun menjawab, hari ketika aku meninggalkanmu. Percayalah padaku, itu tidaklah mudah bagiku. Aku masih merasa sedih. Dan apapun yang kulakukan, cintaku. Mihrima segera berkata, betapa beraninya dirimu. Aku kira kamu lupa. Kamu berbicara dengan seorang sultana. Jelek, Mihrima rupanya udah move on ya guys. Yahya masih dalam cinta lamanya. Keesokan harinya, Mustafa izin pamit kepada raja untuk kembali ke Manisa. Mahidevran'a da selamlarımı ilet. Münasip görürseniz, hünkârım. Hurrem lalu datang untuk mengucapkan perpisahan pada Mustafa. Sultanım. Lakin Pertemuan Hatice dan Husreb pun juga berlangsung. Husreb berkata bahwa ia memiliki keinginan sejak lama ingin bersama Hatice. Tapi keberuntunganku adalah hari ini. Tapi kamu tidak ingin melihatku. Hatice lalu berkata, jangan menganggapnya serius. Husreb pun berkata, raja mengatakan bahwa pernikahan kita akan terjadi setelah kampanye. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menjadi bagian dari pernikahan ini jika kamu tidak setuju. Müsaadenizle. Di istana, Sang Sultan menyampaikan pada raja bahwa ia ingin menikahkan Esmahan dengan Balibe jika raja menyetujuinya. Ali Bey'le nikahlamak isterim. Malam pun tiba, raja berbicara pada Balibe. Raja mengatakan bahwa Sahuban datang hari ini dan kami membicarakan tentang dirimu. Sahuban mempertimbangkan bahwa kamu cocok dengan putrinya Esmahan. Aku juga merasa kalian cocok. Bagaimana menurutmu? Balibe lalu berkata, aku merasa terhormat raja. Raja lalu bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Beritahukan padaku. Apakah Balibe akan menyetujuinya? Nanti ada jawabannya ya. Di luar, Mihrima dan Hurrem lalu masuk ke dalam. Gel Hürrem. Hurrem pun berkata, aku melihat Balibe beberapa waktu yang lalu. Dia terlihat begitu cemas. Apakah ada sesuatu yang salah? Raja lalu berkata, kami berbicara sedikit karena dia mungkin akan menikahi Esmahan. Hurrem pun berkata, benarkah? Aku berharap itu yang terbaik. Raja pun lalu berkata, tapi terlihat Balibe tidak ingin menikah. Tampaknya seseorang ada dalam hatinya. Mihrima pun senang dengan kabar itu. Keesokan harinya, raja akhirnya berangkat kembali berperang. Dualarımız sizin. Hürrem'im. Bizi hasretle bekliyor. Mihrima menemui Balibe. Mihrima berkata, kamu tidak ingin menikahi Esmahan karena di sana ada seseorang di dalam hatimu dan itu adalah diriku kan? Kenapa kamu masih menyembunyikannya? Balibe pun berkata dengan jujur, aku tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada satu orang pun dalam hatiku. Tidak satu pun. Itu bukan karena aku takut atau ragu-ragu. Tidak ada yang terjadi di masa lalu. Aku tidak mempunyai perasaan apapun padamu sultanaku.
Size karşı bir şey hissetmiyorum sultan. Nah, tuh ya Mirima, tolong jangan dipaksa orang untuk mencintai dirimu. Oke? Bayezid yang tidak diikutkan kembali dalam perang kali ini ingin berangkat tanpa ayahnya. Dan saat itu Cihangir menanyakan Bayezid akan pergi kemana. Abi nereye gidiyorsun? Ben de sefere gidiyorum. Bayezid berkata, aku akan ikut berperang. Ibu dan Mihrima aku percayakan padamu. Jangan beritahukan pada siapapun, oke? Jangan khawatir, aku tidak akan pergi sendiri. Burada bekleyin. Hadi gel benimle. Ternyata Bayezid akan pergi bersama temannya yang bernama Hasan. Olah, memang ya buat pusing Mama Urem aja nanti ini. Olabiliriz. Hala. Raja lalu menemui semua pasannya dan juga wazirnya sebelum mereka berangkat. Hürrem haremde. Di istana Hatice, Hatice berkata, Raja akan pergi berperang dan Hurrem akan sendirian di harem. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyingkirkan Hurrem. Sang Sultan lalu berkata, aku telah memikirkan semuanya Hatice, hanya duduk dan lihat saja. Memang ya, tiap raja berperang, musuh-musuh Hurrem ini selalu mengambil kesempatan. Kayak mana nggak Hurrem merasa selalu terancam. Gitu dibalas, dibilanglah Hurrem licik, tega dan segalanya. Walah. Esmahan menemui Mirhima. Mirhima berkata, ada apa Esmahan? Aku kira kamu membenciku. Esmahan pun berkata, kamu tidak bisa mencegahnya, tidak peduli apapun. Balibe akan kembali dan aku akan menikahi dirinya. Mirhima lalu berkata, itu adalah mimpi besar bagi orang sepertimu. Esmahan pun berkata, bagaimana dengan dirimu? Kamu sengaja tertangkap hanya untuk bisa menikahinya. Kamu harusnya melihat wajah Balibe ketika aku mengatakan hal itu padanya. Beralih ke Hurrem sebentar ya. Sumbul pun menyampaikan bahwa Bayezid telah menghilang. Kami telah mencari dia dimanapun. Hurrem pun menjadi panik. Itulah kan panik jadinya Mama Hurrem. Memang ya. Kembali ke Mihrima. Defol git buradan. Pergilah, jangan lagi mengunjungiku. Esmahan lalu berkata, aku bukan selirmu. Kamu tidak bisa berkata seperti itu padaku. Mihrima pun berkata, pergilah. Namun Esmahan tidak mau pergi. Esmahan lalu berkata, kamu bermain-main dengan diriku. Tapi keadaanmu juga buruk. Balibe juga tidak menginginkanmu. Itu pasti sangat sulit untuk putri seorang raja. Mihrima pun berdiri dan mengatakan, jangan menguji kesabaranku. Esmahan. Tapi Esmahan tetap berbicara. Kamu tahu kenapa Balibe tidak menginginkanmu? Aku akan memberitahukanmu mengapa. Karena aku mendengarnya ketika dia bersama Matrakci. Balibe mengatakan bahwa kamu hanyalah anak-anak. Mihrima pun geram dan menampar Esmahan. Namun tamparan itu membuat kepala Esmahan mengenai batu yang ada di sana. Esmahan pun terbaring di lantai. Walah, Mihrima, udah Mama Hurrem pusing dengan Bayezid, sekarang pusing juga karena dirimu. Belum lagi raja yang pergi berperang, dan belum lagi musuh mau balas dendam. Pusinglah Mimin guys. Apakah Esmahan bisa diselamatkan? Sayangnya episodenya berakhir guys. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang sudah kasih komentar. Itu sangat berarti buat aku ya. Sampai jumpa, bye.